Ya, selanjutnya itu asuhan keperawatan. Next. Ya, pada makalah ini kami mengangkat kasus yaitu EDH dengan kasus laki-laki berusia 22 tahun datang ke UGD atau unit gawat darurat dengan keluhan kelemahan mendadak kedua tungkai bawah sejak 1 jam. Saat itu sedang tidur dan saat bangun pasien merasakan kebutuhan. Pasien juga mengeluh kesemutan dari dada hingga ujung kaki. Selain kesemutan, pasien juga mengeluh nyeri dari kedua tungkai bawah yang menjalar ke atas hingga perut pasien. Rasa nyeri yang dideskripsikan pasien seperti tertusuk-tusuk dengan skala nyeri menurut pasien. Pada pemeriksaan fisik, tidak ditemukan kelainan yang signifikan pada pemeriksaan generalis dan tanda-tanda vital stabil. Pemeriksaan saraf kranial dalam batas normal dan tanda rangsang minimal negatif. Ditemukan defisit neurologis berupa paraparesis inferior tipe UMN, kekuatan motorik grade 3, hiporefleksia, serta ditemukan refleks Babinski. Pada hiperestisia, skor Asia adalah grade C. Hasil pemeriksaan MRI menunjukkan lesi dengan ukuran sekitar 1,3 dikali 0,3 dikali 3,3 cm di epidural. Serta terlihat slight hyperintens pada T1WI, hypointens pada T2WI. Next. Dikarenakan pada kasus ini tata laksananya berupa operasi, maka kami mengambil analisis data dan diagnosis pre dan pasca operasi. Next. Untuk analisis data pre-operasi, yaitu pertama, satu, dengan data subjektif, pasien mengeluh kesemutan dari dada hingga ujung kaki, kesemutan yang dari tungkai bawah menjalar ke bagian atas perut, dengan etiologi luka trauma, menyebabkan rusak pembuluh darah dari ruptur vena epidural, arteri epidural atau malformasi pembuluh darah, sehingga darah menekan epidural, darah memenuhi epidural menyebabkan epidural hematoma dan peningkatan tekanan intrakranial atau TIK yang menyebabkan nyeri akut. Next. Analisis data kedua yaitu dengan data sekunder sakit ketika buang air kecil. Data objektifnya itu paraparesis inferior tipe UMN serta ditemukan refleks Babinski. Etiologinya berupa luka trauma yang menyebabkan rusak pembuluh darah dari ruptur vena epidural, arteri epidural atau malformasi pembuluh darah yang menekan darah menekan epidural, darah memenuhi epidural sehingga menyebabkan epidural hematoma. Terjadi gangguan neurologi dan menyebabkan retensi urin. Masalah atau diagnosanya yaitu retensi urin. Next. Analisis data ketiga, yaitu dengan data subjektif, pasien mengatakan ketika sedang tidur dan saat bangun tidur, pasien merasakan kedua tungkai bawah tidak dapat digerakkan. Dengan data objektif, yaitu paraparesis inferior tipe UMN, kekuatan motorik grade 3, hiporefleksia pada KPR dan APR, serta ditemukan refleks Babinski. Pemeriksaan motorik skor Asia grade C. Dengan etiologi yaitu luka trauma, terjadi epidural hepatoma, menyebabkan edema otak, serta peningkatan tekanan intrakranial atau TIK, dan terjadi herniasi, penekanan neuron batang otak, sehingga terjadi gangguan mobilitas fisik. Untuk masalah dan diagnosanya yang diambil yaitu gangguan mobilitas fisik. Next. Untuk PET-nya seperti ini, dari cedera atau trauma luka yang dari di kepala, sehingga menyebabkan beberapa diagnosa yang diangkat tadi. Next. Untuk diagnosa pada preoperasinya, yaitu yang diangkat ada 3. Pertama, nyeri akut berdasarkan dengan agen pencedera fisiologi, ditandai dengan mengeluh kesemutan pada dada hingga ujung kaki, kesemutan yang dari tungkai bawah menjalar ke bagian atas perut. Kedua, yaitu retensi urin berdasarkan dengan disfungsi neurologi, ditandai dengan sulit ketika buang air kecil.
parapalesis inferior tipe UMN, serta ditemukannya refleks Babinski. Ketiga, yaitu gangguan mobilitas fisik berdasarkan dengan gangguan neuromuskular, ditandai dengan pasien mengatakan ketika sedang tidur dan saat bangun tidur, pasien merasakan kedua tungkai bawah tidak dapat digerakkan. Parapalesis inferior tipe UMN, kekuatan motorik pada grade 3, hiporefleksia pada KPR dan APR, serta ditemukannya Babinski atau refleks Babinski, dan terakhir yaitu pemeriksaan motorik menghasilkan skor Asia grade C. Next. Selanjutnya yaitu pada pasca operasi. Akan menjelaskan baik, akan saya lanjutkan untuk pasca operasinya. Next. Pertama yaitu analisis datanya. Dengan data subjektifnya, yaitu pasien mengeluh nyeri pada bagian punggung. Dengan data objektifnya, pasien terus memegangi bagian punggung pada operasi. Etiologinya yaitu prosedur pembedahan, sehingga menyebabkan luka hasil insisi, timbul perdarahan dan jaringan terbuka, sehingga merangsang mediator nyeri, dan menyebabkan nyeri akut. Masalah dan atau diagnosa yang diambil yaitu nyeri akut setelah operasi. Next. Kedua, yaitu dengan data subjektif, pasien mengatakan bahwa terasa panas dan nyeri pada bagian bekas luka operasi. Data objektifnya, warna kulit di sekitar luka bekas operasi yang terbalut dengan kasar terlihat berwarna merah. Dengan etiologinya yaitu prosedur pembedahan yang menghasilkan luka hasil insisi, sehingga menyebabkan timbul pendarahan dan jaringan terbuka. Luka insisi beda tidak terawat menyebabkan peningkatan leukosit dan terjadi resiko infeksi. Masalah atau diagnosanya yaitu resiko infeksi. Next. Ketiga, yaitu data subjektifnya, yaitu pasien mengatakan kesulitan untuk melakukan aktivitas. Dengan data objektifnya, pasien berada di tempat tidur terlihat lemah dan lemas. Dengan etiologinya yaitu prosedur pembedahan menyebabkan luka hasil insisi dan timbul pendarahan serta jaringan terbuka, menyebabkan keterbatasan gerak dan menjadi intoleransi aktivitas. Diagnosa atau masalahnya yaitu intoleransi aktivitas. Next. P2-nya yaitu prosedur pembedahan sehingga menyebabkan beberapa diagnosa yang diangkat tadi. Next. Untuk diagnosa pasca operasi yang diangkat itu ada 3. Pertama, nyeri akut berdasarkan dengan luka post-operasi, ditandai dengan mengeluh nyeri pada bagian punggung. Pasien terus memegangi bagian punggung, terdapat bekas luka operasi. Kedua, yaitu resiko infeksi ditandai dengan pasien mengatakan bahwa terasa panas dan nyeri pada bagian bekas luka operasi. Warna kulit di sekitar luka bekas operasi yang terbalut dengan kasar terlihat berwarna merah. Dan yang terakhir yaitu intoleransi aktivitas berdasarkan dengan luka operasi, ditandai dengan pasien mengatakan kesulitan untuk melakukan aktivitas, pasien berada di tempat tidur seharian, serta pasien terlihat lemah dan lemas. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Demikian dari kelompok kami, kelompok 7. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom chat atau bisa langsung disampaikan lewat Japri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.